Bismillah, hari ini kita belajar operasi himpunan pada diagram Venn, yaitu yang berupa irisan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke irisan, kita harus tahu dulu apa itu diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu bagan yang menyatakan himpunan yang saling berhubungan, yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu pengertian diagram Venn. Kemudian operasi himpunan pada diagram Venn ini ada berbagai macam, ada irisan, gabungan, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas irisan atau nama lainnya adalah intersection. Dikatakan irisan, dikatakan dua himpunan atau lebih itu beririsan jika ada sebagian dari anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B. Pada pengertian ini kita menganggap bahwa di sini ada dua himpunan terlebih dahulu. Kalau 3 himpunan bisa, hanya saja ini kita belajar yang dasarnya dulu ya, 2 himpunan. Jadi minimal kalau mau mencari irisan itu harus ada 2 himpunan. Atau boleh juga lebih dari itu. Kalau 1 himpunan tidak bisa kita cari irisannya. Oke, kita balik lagi, anggaplah ada 2 himpunan. Jadi dikatakan 2 himpunan ini beririsan jika ada sebagian dari anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau digambarkan pada diagram Venn, lingkaran yang pertama ini yang di sebelah kiri ini dinamakan himpunan A. Jadi anggota himpunan A ada di sini. Kemudian yang di sebelah kanan, yang lingkaran ini adalah anggota himpunan B atau himpunan B. Di dalamnya berisi anggota himpunan B. Nah, yang ini kan anggota himpunan B-nya. Kemudian ini adalah anggota himpunan A. Ketika disatukan, maka dia beririsan kan? Jadi ada yang sama satu sama lain. Yang sama inilah ini yang dinamakan irisan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B. Begitu. Untuk lebih jelas kita simak contoh berikut ini. Diketahui ada himpunan X dengan anggotanya adalah, maaf di sini ada ralat ya, salah saya penulisan. Jadi seharusnya ini nggak ada tulisan himpunannya. Himpunan X, anggotanya yaitu bilangan asli yang habis dibagi 2 dan kurang dari 10. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Yang habis dibagi 2 dan kurang dari 10. Oke, kurang dari 10 berarti 10 nggak masuk ya. 10 nggak masuk. Kalau 10 nggak masuk berarti kita mundur ke belakang karena katanya kan kurang dari 9 ini termasuk bilangan asli bukan? Iya, bilangan asli. Bisa dibagi dengan 2 nggak? Habis dibagi 2? Nggak bisa ya. Jadi maksud dari kata habis dibagi 2 itu suatu bilangan ketika dibagi 2 maka nilainya itu bukan berupa bilangan yang koma-komaan, bukan, tapi berupa bilangan bulat gitu. Kalau 9 dibagi 2 maka hasilnya kan 4,5, ada komanya, berarti dia tidak habis dibagi 2, angka 9. Oke, kita skip, lanjut ke angka 8. Angka 8 bilangan asli bukan? Iya, bilangan asli. Bisa nggak dibagi dengan 2? Bisa, habis ya dibagi 2, hasilnya adalah 4. Jadi 8 termasuk. Kemudian 7. Angka 7 bilangan asli bukan? Iya, bilangan asli. Bisa habis dibagi dengan 2? Tidak, karena ketika 7 dibagi 2 maka hasilnya adalah 3,5. Maka 7 tidak masuk nominasi. Lanjut angka 6. 6 bilangan asli? Ya, 6 itu bilangan asli. Bisa habis dibagi dengan 2? Bisa. Hasilnya 3 ya. Tapi yang kita tulis bukan 3-nya, tapi 6-nya.
Kalau 5 bilangan asli tapi dia tidak habis dibagi dengan 2. 4 iya termasuk. 3 tidak. 2 iya masuk karena 2 ini adalah bilangan asli dan bisa dia habis dibagi dengan 2. Karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 bisa nggak dibagi? Maaf, 1 itu bilangan asli atau bukan? Iya bilangan asli. Bisa nggak dibagi dengan 2? Tidak bisa, karena dia bisa, tapi tidak habis dibagi dengan 2 ya maksudnya. Karena 1 dibagi 2 hasilnya adalah 0,5. Jadi 1 itu bisa dibagi 2, tapi bukan habis dibagi 2. Gitu. Jadi 1 tidak masuk nominasi. Kemudian 0 ini bukan bilangan asli. Berarti sudah cukup sampai di sini saja. Berarti anggota himpunan X yaitu 8, 6, 4, dan 2. Kemudian lanjut yang himpunan Y. Bilangan caca yang kurang dari 7. Nah, bilangan caca ini adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Berarti kita tulis nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk tidak? 7 tidak termasuk karena yang diminta kurang dari 7. Berarti 7 nggak boleh dimasukkan. Cukup sampai angka 6 saja. Yang ditanya adalah irisan. Ingat, irisan simbolnya seperti ini ya. Ini simbol irisan. Biasanya dia penulisannya lebih lebar lagi. Berarti ketika ditanya irisan dari himpunan X dan Y, maka cari yang sama anggotanya antara himpunan X dengan himpunan Y. Oke, yang sama kita lingkarin ya. Di Y ini ada 0, di X ada nggak 0? Nggak ada. Ada 1 di Y, ada nggak 1 di X? Tidak ada. Ada 2 di Y, ada tidak 2 di X? Ada. Kita lingkari yang ada. 3 di X. Maaf, 3 di Y. Ada tidak 3 di X? Tidak ada. 4 di Y. Ada tidak 4 di X? Ada. 5 di Y. Ada tidak 5 di X? Tidak ada. 6 di Y. Ada tidak 6 di X? Ada. Nah, berarti yang sama hanya 3 angka saja, yaitu 2, 4, 6. Berarti jawabannya X irisan Y sama dengan buka kurung kurawal, tulis 4 2, 4, 6. Seperti itu. Oh ya, satu lagi ada yang mau saya tambahkan. Untuk irisan itu ada penulisan tersendirinya. Jadi ini kalau dituliskan A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Nah, seperti itu. Maksudnya X di sini adalah irisannya ya. Jadi anggota di A dan anggota di B.
Dan ini adalah kata penghubung, maksudnya yang sama. Jadi X di sini harus sama dengan di B. X di A harus sama dengan X di B, kayak gitu. Ini mendefinisikan gambar ini. Boleh ditambahkan di catatan kalian. Dan jangan lupa bahwa penulisan himpunan yang ini bisa juga ditulisnya dengan 4, 2, 6. Boleh seperti ini. Pokoknya kalau dalam himpunan tidak memperdulikan urutan. Yang penting anggota-anggota di dalam sana masuk semua gitu. Lanjut, kita ke latihan soal lagi. Diketahui S di sini maksudnya adalah semesta. Himpunan S anggotanya yaitu bilangan asli kurang dari 20. Himpunan A anggotanya bilangan asli genap kurang dari 15. Himpunan B anggotanya bilangan asli ganjil kurang dari 10, dan himpunan C anggotanya bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Tentukan anggota dari himpunan S, himpunan semesta, himpunan A, B, dan C. Oke. Untuk yang S, saya tulis di sini saja di atasnya supaya menghemat tempat ya. Bilangan asli dimulai dari 1 berarti. Tapi kurang dari 20 dimintanya. Oh, berarti 20 nggak masuk nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 19. Kemudian yang A, himpunan A bilangan asli genap kurang dari 15. Kurang dari 15 genap ya. Kalau bilangan asli kan atau kita ini dulu deh, patokannya dari 14 saja dulu. Kurang dari 15 berarti 15 nggak masuk, dimulai dari 14. 14 bilangan asli atau bukan? Ya. Bilangan genap bukan? Ya, berarti 14 masuk. 13 bukan genap, berarti nggak masuk. 12 bilangan genap dan juga bilangan asli, berarti masuk. Kemudian apa lagi? 10, terus 8, 6, 4, 2 sampai 2 ya. Karena bilangan asli kan dimulai dari 1, sementara 1 itu bukan bilangan genap, berarti sampai 2 saja. Kemudian anggota himpunan B bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti 10 tidak masuk. 9 masuk tidak? Berarti dimulai dari 9 ya, tapi kita selidiki dulu apakah 9 termasuk bilangan asli? Ya.
Apakah 9 termasuk bilangan ganjil? Iya, berarti 9 masuk. 8. 8 apakah termasuk bilangan asli? Ya. Apakah termasuk bilangan ganjil? Tidak. Berarti 8 tidak masuk. 7. Iya, bilangan asli, dan 7 merupakan bilangan ganjil juga. Kemudian 5. Kemudian 3. Dan 1. Kemudian yang C, bilangan asli lebih dari 7 dan kurang dari 15. Oke. Kurang dari 15 berarti 15 tidak masuk ya. Kecuali kalau kurang dari atau sama dengan 15, baru 15 kita pikirkan kembali gitu. Tapi ini kurang dari, tidak ada sama dengannya, berarti 15 nggak masuk. 14. Apakah 14 bilangan asli? Ya, 14 adalah bilangan asli dan dia kurang dari 15 dan lebih dari 7, berarti 14 masuk. Kemudian 13. Apakah 13 bilangan asli? Ya, bilangan asli. Apakah 13 kurang dari 15? Ya, dia kurang dari 15. Apakah 13 lebih dari 7? Ya, berarti 13 masuk. Kemudian 12. Kemudian 11. 10. 9. 8. 14, 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Ini saya pepetin aja ya karena 8-nya mepet banget, hampir nggak kelihatan lagi. Kemudian lanjut menjawab yang pertanyaan B. Tentukan anggota dari A irisan B, A irisan C, dan B irisan C. Oke, A irisan B terlebih dahulu. A irisan B. Berarti tandanya kalian harus cari di antara himpunan A kan 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Kemudian yang B 9, 7, 5, 3, 1. Nah, di antara ini mana yang sama? Nah, dilihat di sini apakah ada yang sama? 14 ini kan A ya tadi ya. Ini A, ini B. 14 di A, ada nggak 14 di B? Tidak ada. 12 di A, ada nggak 12 di B? Nggak ada juga. 10 di A, ada nggak 10 di B? Tidak ada. 8 di A, ada tidak 8 di B? Tidak ada. 6 di A, ada tidak 6 di B? Tidak ada. 4 di A, ada tidak 4 di B? Tidak ada juga. 2 di A, ada tidak 2 di B? Tidak ada. Berarti A irisan B tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Simbolnya seperti ini. Atau boleh juga yang seperti ini. Lanjut yang A irisan C.
A irisan C. Oke, yang B-nya kita abaikan dulu. 14 di A. Ada tidak 14 di C? Ada. Kalau ada, dilingkari boleh, langsung ditulis juga boleh. Kemudian 12 di A, ada tidak 12 di C? Ada ya. Sepuluh di A, ada tidak 10 di C? Ada. 8 di A, ada tidak 8 di C? Ada. 6 di A, ada tidak 6 di C? Tidak ada. 4 di A, ada tidak 4 di C? Tidak ada juga. 2 di A, ada tidak 2 di C? Tidak ada. Berarti anggotanya adalah 14, 12, 10, 8. Lanjut, yang B irisan C. Oke, B irisan C. Kita lihat B dengan C. Cari yang sama. Cari yang memiliki kesamaan anggotanya. 9 di B. Ada tidak 9 di C? Ada ya. 7 di B. Ada tidak 7 di C? Tidak ada. 5 di B. Ada tidak 5 di C? Tidak ada. 3 di B. Ada tidak 3 di C? Tidak ada. 1 di B, ada tidak 1 di C? Tidak ada. Berarti anggotanya hanya 9 saja. Kemudian yang C diminta untuk menggambar. Nah, iya, gambarlah diagram Venn-nya. Katanya di sana adalah merujuk pada yang sebelumnya. Sebelumnya kan yang B ya, berarti disuruh gambar yang A irisan B, A irisan C, dan B irisan C. Nah, caranya gimana teknik dalam menggambar diagram Venn? Itu ada di buku paket matematika, bisa dibuka. Di halaman 126. Nah, bisa dilihat di 1.3 diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi S ini simbol untuk semesta ya, bukan untuk himpunan di dalam semesta tersebut, bukan. Kemudian yang B, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang C, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan D, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, dalam himpunan, kalau terdapat anggota yang sama, cukup perwakilannya saja. Tidak perlu semuanya ditulis, kalau sama ya. Kemudian untuk bentuk diagram Venn itu sendiri ada berbagai macam. Di sini di buku paket sudah dijelaskan ya, dari halaman 126 sampai 127. Nah, yang pertama ini ada himpunan semesta, ada himpunan A dan ada himpunan B. Ketika digambarkan diagram Venn-nya, maka ini tidak ada irisannya sama sekali, tidak ada kesamaan antara himpunan A dengan himpunan B. Anggotanya tidak sama kan, beda semua kan.
Nah, makanya ini himpunan kosong jadinya. Makanya di sini lingkarannya, kedua lingkarannya tidak bersatu. Gitu. Kemudian yang kedua, oh ya, di sini saya jelaskan juga. Jadi langkah pertama gambarnya seperti ini. Buat kotak dulu atau persegi panjang. Kemudian kalian tulis himpunan semestanya di sebelah kiri pojok atas. Kemudian kalian gambarkan himpunan yang ada di dalam himpunan semesta. Kalau di sini kan yang nomor 1 ada himpunan A dan himpunan B. Berarti himpunan A dan himpunan B. Oke, himpunan B-nya jangan digambarkan dulu. Kita lihat dulu. Ada tidak irisannya antara anggota A dengan anggota B beririsan tidak? Tidak. Kalau tidak berarti kita pisahkan kedua lingkarannya. Kasih nama, ini A, himpunan A, ini himpunan B. Kemudian dituliskan anggotanya di anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 ya. Berarti titik 1, jadi pakai titik. Tadi kan dimintanya pakai titik, tata cara menggambar diagram Venn. Kemudian titik 2, titik 3. Jadi titiknya itu di sebelah kiri angka. Kemudian yang anggota himpunan B, titik 4, titik 5, titik 6. Naruhnya terserah dimanapun, yang penting masih di dalam himpunan tersebut gitu. Misalkan nulis 4, 5, 6 ya terserah dimanapun, yang penting masih di dalam himpunan si B, karena 4, 5, 6 itu adalah anggota himpunan B. Ketika sudah ditulis semuanya himpunan di dalam himpunan semesta, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat himpunan semestanya. Himpunan semestanya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita cek sekarang. Dimulai dari angka 1 dulu. Angka 1 di himpunan semesta ada tidak di himpunan A dan B? Ada ya, adanya di himpunan A. Berarti tidak perlu ditulis lagi. Kemudian angka 2 di himpunan semesta ada tidak di himpunan A maupun di himpunan B? Ada. Berarti tidak perlu ditulis. Angka 3 juga ada. Angka 4 ada. 5 ada. 6 ada. 7 tidak ada. 7 tidak ada ya di himpunan A. 7 juga tidak ada di himpunan B. Maka itu ditulis 7-nya di dalam persegi panjang tapi di luar dari himpunan A dan himpunan B. Titik 7. Jangan lupa titiknya. Kemudian angka 8 tidak ada ya di himpunan A maupun di himpunan B. Berarti masih di dalam persegi, hanya saja di luar kedua himpunan A dan B. Terserah mau naruhnya di mana. Kemudian angka 9. Oke, tidak ada juga, berarti ditulis juga. Nah, ini terserah pokoknya. Pokoknya kalau angka-angka atau anggota yang bukan merupakan himpunan A dan bukan merupakan himpunan B, terserah mau naruh di mana. Misalkan 9 saya taruh di sini, boleh juga, nggak masalah. Seperti itu kurang lebih cara menggambarkan diagram Venn. Nah, lanjut, ini yang kedua. Ini ada typo ya. Jadi seharusnya ini sama dengan. Typo itu salah nulis, salah ngetik. Antara himpunan A dengan himpunan B, kita lihat dulu ada nggak irisannya. Jadi kalau mau menggambar diagram Venn, kita lihat dulu beririsan nggak himpunan tersebut, kayak gitu. Himpunan semestanya diabaikan aja dulu. Himpunan semesta tidak termasuk dalam irisannya, tidak. Nah, ternyata di antara A dan B ini ada nih yang sama, yaitu anggota 4, angka 4. Berarti lingkarannya seperti ini dia. Jadi sebagian kecil dari kedua himpunan ini beririsan, jadi saling menyentuh
satu sama lain. Karena hanya 4 saja yang sama, yang beririsan, berarti 4-nya di tengah-tengah. Gitu. Selebihnya seperti tadi ya. Kemudian di nomor 3, karena di himpunan A-nya, ini anggota himpunan A, ini semuanya ada di anggota himpunan B. 1 ada di B, 2 ada di B, 3 ada di B. Maka menggambar himpunan A-nya itu ada di dalam himpunan B. Yang B-nya di luar, A-nya di dalam. Gitu. Boleh juga A-nya taruh di sini, boleh. Yang penting masih di dalam himpunan B. Dan begitu juga yang ini ya. Yang keempat ini ketika anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini sama persis. Mau dia A-nya 1, 2, 3, 4 atau yang si B-nya misalkan 2, 3, 1, 4. Ini kan sama aja, sama persis dengan ini. Jadi cukup gambarnya satu lingkaran saja karena ini sudah mewakili himpunan A dan juga himpunan B. A dan B. Tuh. Lanjut lagi ke yang tadi. Nah, ini kan diminta menggambar diagram Venn. Dimulai dari diagram Venn yang A irisan B. Kita buat dulu perseginya, persegi panjangnya. Kemudian karena di sini ada 2 himpunan, yang B kan ini A irisan B nih. Ada 2 himpunan kan, himpunan A dan himpunan B. Berarti dibuat lingkarannya. Dan karena irisan antara A dan B ini adalah kosong, berarti kita bikin 2 lingkaran tidak bersentuhan sama sekali. Boleh ini A, boleh juga yang ini yang A, nggak masalah, terserah. Nggak mesti harus yang di sebelah kiri itu A, nggak mesti. Kemudian ditulis anggota-anggotanya. Maaf ini saya kekecilan ya gambarnya, kita perbesar lagi aja. Anggota A yaitu titik 14, kemudian 12, 10, 8, 6, 4, 2. Jadi ingat baik-baik, setiap mau menggambarkan diagram Venn, kalian harus tentukan irisannya. Bukan gabungannya, tapi irisannya, itu yang paling penting. Kemudian yang anggota himpunan B yaitu ada 9, 7, 5, 3, 1. Kemudian dilihat semestanya. Oh maaf, kalau misalkan pada soalnya ini ada 3 himpunan, tapi ternyata yang diminta menggambarkan 2 himpunan saja, tidak sesuai dengan soalnya, maka semestanya tidak perlu kita tulis. Sudah seperti ini saja. Jadi hanya ringkasannya saja.
gitu. Kemudian selanjutnya A irisan C. Karena A irisan C ini memiliki irisan, berarti buat lingkarannya nanti ada yang mepet. Tidak semuanya mepet, karena beririsannya pun juga tidak semuanya. Kita lihat anggota himpunan A yaitu, kita lihat dulu irisannya ya. Kalau ada irisan berarti yang kita masukkan terlebih dahulu adalah yang irisannya. Antara A irisan C itu apa anggotanya? 14, 12, 10, 8. Oke, itu yang kita tulis. Titik 14, titik 12, titik 10, dan titik 8. Kemudian baru kita isi anggota himpunannya. Himpunan A anggotanya 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Bilangan 14. Sudah ditulis belum di sini? Sudah ada ya? Berarti tidak perlu ditulis lagi yang ini. Kemudian 12 sudah ada juga. 10 sudah ada juga. 8 sudah ada juga. Nah, 6 belum ada, kita tulis yang 6, titik 6. Kemudian 4, kita tulis titik 4. Dan yang 2. Seperti itu. Ini maksud dari poin yang tadi. Nah, yang poin D ini. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Maksudnya kalau ada yang sama, ya cukup perwakilannya saja. Kemudian yang anggota himpunan B, maaf, C ya, C. Oh, saya salah nulis ini. Sorry, ini bukan B tapi C. Anggota himpunan C 14. Sudah ada ya 14, berarti tidak perlu ditulis. 13 belum ada. 12 sudah ada, tidak perlu lagi. 11 belum ada. 10 sudah ada. 9 belum ada. 8 sudah ada. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kemudian yang B irisan C. B irisan C
ada yang anggotanya ya, yaitu 9 saja. Berarti nanti gambar diagramnya hampir sama dengan yang A irisan C. Anggota himpunan B, irisannya dulu yang kita tulis. B irisan C itu 9, berarti 9 di sini. Kemudian baru yang anggota himpunan B. 9 sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. 7 belum ada, tulis. 5 belum ada. 3 belum ada, dan 1 juga belum ada. Kemudian yang C ini udah saya coret ya, kita hapus lagi aja. Empat belas belum ada ya ditulis, berarti 13 belum ada, 12 belum ada, 11 belum ada, 10 belum ada, 9 sudah ada, 8 belum ada. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga cara menggambar diagram Venn sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi tidak mengikuti ini. Kalau ini kan yang diketahuinya ada 3 himpunan ya, 4 himpunan lah kalau sama himpunan semesta. Tapi ini 3 himpunan. Kemudian yang digambarkan malah 2 himpunan. Nah, kalau digambarkan 2 himpunan cukup seperti ini saja. Tapi kalau digambarkannya keseluruhan dari satu soal ini, makna dari satu soal ini, maka nantinya bukan seperti ini. Agak berbeda. Kita buat persegi panjang ya. Saya buat lumayan agak besar di sini. Karena kan ini 3 himpunan. Kemudian saya buat lambang semestanya, himpunan semestanya di sini, pojok kiri atas. Kemudian karena tadi memiliki irisan antara, tadi kan ada yang memiliki irisan ya antara 2 himpunan, kita tulis lagi aja irisannya tadi saya hapus malah.
Karena rata-rata memiliki irisan kecuali A irisan B, maka di sini kita buat ketiga lingkaran ini, ketiga himpunan ini agak menyatu beberapa bagian. Seperti ini. Kemudian saya namakan di sini B, C, D. Maksudnya himpunan B, himpunan C, dan himpunan maaf, bukan B, C, D ya. A, B, C. Saya salah. Kita cari tahu dulu irisan. Karena di sini kan kita gambarnya 3 himpunan, berarti kita harus nyari tahu irisan dari A, irisan B, kemudian diiriskan lagi dengan C. Ini apa anggotanya? Ada tidak? Jadi dari A, B, dan C ini ada tidak yang sama? Benar-benar sama semua. Jadi angka di A, ada di angka di B, dan ada juga di C. Ternyata tidak ada ya. 14 di A, tidak ada 14 di B, tapi ada 14 di C, berarti tidak sama. Jadi cari yang sama semua. Karena tidak ada, ini merupakan himpunan kosong. Jadi kalian selidiki semuanya. Ini mah saya cuma ngeliat ini karena saya ngeliat sekilas. 12 tidak ada nih. 12 di A ada, 12 di B tidak ada, 12 di C ada. 10 di A ada, 10 di B tidak ada, 10 di C ada. 8 di A ada, 8 di B tidak ada, tapi ada di C. 6 di A ada, di B tidak ada, di C tidak ada. 4 di A ada, 4 di B tidak ada, di C tidak ada. 2 di A ada, 2 di B tidak ada, 2 di C tidak ada. Berarti nggak ada yang sama, makanya himpunan kosong. Nah, yang menggambarkan daerah irisan A, irisan B, kemudian diiriskan lagi dengan C adalah yang ini. Gitu. Kalau yang ini merupakan A irisan B. Kalian lihat aja tumpukan-tumpukannya. Dia kan numpuknya cuma dengan lingkaran A dan lingkaran B. Kalau yang di tengah-tengah ini numpuknya antara lingkaran A, B, dan C. Kemudian kalau yang ini adalah irisan antara himpunan A dengan C. Yang ini irisan antara himpunan B dengan C. Seperti itu. Berarti A irisan B irisan C tidak ada, maka tidak perlu saya isi apa-apa di tengah-tengah ini. Kemudian lanjut lagi ke yang 2 irisan. Jadi gambar diagram Venn itu dimulai dari yang irisan dulu. Dilihat yang diminta ada berapa himpunan nih. Kalau ada 3 himpunan berarti irisan dari ketiga himpunan tersebut. Kalau tidak ada, mundur lagi ke irisan 2 himpunan. Begitu. Nah, yang irisan 2 himpunan kita mulai dari A irisan B. A irisan B himpunan kosong, berarti tidak perlu kita tulis. Kemudian A irisan C, ada ya ternyata 8, 10, 12, 14. Mana yang A irisan C di gambar ini? Yang ini, berarti kita tulis 8, titik 8, titik 10, titik 12, dan titik 14. Kemudian yang B irisan C. B irisan C di sini. Angka 9. Ada tidak angka 9 di sini? Yang sudah digambar ada tidak angka 9? Tidak ada, berarti ditulis angka 9. Nah, kalau sudah kedua irisan, berarti sekarang satu himpunan kita isi anggota-anggotanya. Dimulai dari anggota himpunan A. Himpunan A 14. Ada tidak 14? Sudah ada 14. Berarti nggak perlu lagi diisi. 12 ada tidak? Sudah ada. 10 sudah ada tidak? Sudah ada. 8 sudah ada.
6 belum ada. 6 berarti ditulis titik 6, kemudian 4 belum ada, titik 4, kemudian 2 belum ada. Kemudian yang B, 9 sudah ada belum? Sudah ada, nggak perlu ditulis lagi. 7 sudah ada? Belum, ditulis titik 7. 5 belum ada. 3 belum ada. 1 belum ada, berarti ditulis juga titik 1. Kemudian yang C, 14 sudah ada. 13 belum ada. 12 sudah ada. 11 belum ada. 10 sudah ada. 9 sudah ada. 8 sudah ada. Sekarang kita tulis anggota himpunan semesta. Dimulai dari angka 1 sudah ada belum? 1 sudah ada. 2 sudah ada. Maksudnya sudah ada di gambar ya, di gambar diagram Venn ini. 3 sudah ada. 4, ini 4 kan udah ada nih di sini nih. Berarti 4 tidak perlu ditulis. 5, ini juga udah ada 5 di sini. 6 sudah ada. 7 sudah ada. 8 sudah ada. 9 sudah ada. 10 sudah ada. 11 sudah ada. 12 sudah ada. 13 sudah ada. 14 sudah ada. Berarti tidak perlu ada yang kita tulis di bagian daerah ini. Tidak perlu ada. Ini angka-angkanya saya ada yang tuliskan dengan warna abu-abu dan hijau, bukan berarti kalian juga harus seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan saja. Mau dengan warna berbeda boleh, silakan. Mau dengan satu warna juga boleh, silakan, terserah. Supaya lebih lebih jeli ngelihatnya. Oke, cukup sekian cara menggambar diagram Venn dan juga mengenai tentang irisan. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mengenai gabungan. Dan di gabungan kemungkinan tidak akan saya jelaskan kembali cara menggambar diagram Venn karena sama saja intinya. Mau itu di materi gabungan kah atau di materi selisih kah, tetap sama saja langkah-langkahnya. Yang didahulukan adalah tadi irisan dari ke semua himpunan selain himpunan semesta. Kemudian nanti turun lagi irisan dari berapa himpunan kayak gitu. Makin lama makin berkurang. Ini saya gambarkan 3 himpunan kalau memang dimintanya menggambar diagram Venn dari soal tersebut ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dimengerti.